kita kembali lagi dalam Ambiar News. Geger! Baik, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung buka Ambiar News di pagi hari ini. Dan berita pertama dibuka dari pertikaian Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Sarwenda menjadi sorotan publik kali ini bukan soal hubungan mereka, melainkan soal besaran nafkah untuk anak-anak. Yang disebut mencapai ratusan juta yang bikin netizen melongo. Ruben dikabarkan memberikan nafkah hingga 200 juta rupiah per bulan. Nah, yang lebih kagetnya lagi nih Sobat Ambiar, Sarwenda malah menyebut kalau nominal sebesar itu bisa dia dapatkan hanya dari satu kali live setengah jam. Waduh. Pernyataan ini langsung memancing berbagai reaksi dari netizen. 30 menit 200 juta. Ada yang kagum dengan kemampuan Sarwenda mencari nafkah sendiri, tapi ada juga yang memperdebatkan soal nafkah dan tanggung jawab orang tua setelah bercerai. Oke, kita langsung lihat saja yang satu ini Sobat Ambiar. 200 juta per bulan tuh nafkah gede banget. Ini ingat gak 200 juta tuh dulu pernah ada, kayak ingat seseorang pernah menafkahin kamu dulu 200 juta per bulan. Aku ingat si pilot itu kan. Kenapa jadi enggak dulu? Ya kan itu udah nggak jadi dulu, tapi kan gue gajinya lebih daripada dia. Sebentar, kamu gaji 200 juta, Sarwenda mah setengah jam, lu nyampe nggak setengah jam? 1 jam sekali goyang 6 lagu. Tetap kalah Sarwenda 200 juta setengah jam. Ya oke, Iya. baik, angka 200 juta ini memang luar biasa melongo kita dengarnya Sobat Betul. Ambiar. Ya. Pernyataan Sarwenda juga menunjukkan kalau dia memang punya sumber penghasilan yang besar dan bisa mandiri secara finansial. Betul banget. Keren. Aku 24 tahun berkarir, setengah jam 200 juta juga mau gue kayak Wenda ya. Oke. Tapi menurut aku nih ya, terlepas dari siapa yang lebih banyak menghasilkan uang, yang paling penting itu adalah tetap memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan anak-anak. Bener. Ya karena ya kan anak-anak itu tetap nomor satu. Jadi jangan enaknya saja, ya kan. Tapi kalau sudah waktunya untuk mengasuh atau merawat anak, lupa deh masing-masing. Co-parenting harus berjalan dengan baik. Dan kompak selalu Itu ya. yang paling penting Aku ya. penasaran nih sama pendapat warga di luar sana, menurut mereka gimana sih soal nafkah 200 juta dan pernyataan Sarwenda ini. Oke, kita punya reporter kita Karen Delano di Muara Angke. Silakan Karen Delano. Selamat pagi Ambiar News. Ya ampun ya, kabar tentang Sarwenda dan juga Ruben Onsu ini Bagus, sudah gimana? menjadi problematika yang bukan hanya kita tapi juga para netizen ya ikut campur semuanya. Tentunya di sini di Ambiar Street saya tuh mau nanyain sama netizen yang real. Apakah pendapat mereka tentang apa yang terjadi tentang pertikaian problematika, masalah ditambah dengan matematika. Di manakah orang-orang ini? Halo? Wow, menurut Anda gimana, Daud? Oh, nggak bisa. Ini ibu, ada ibu. Iya. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Nama saya Karen Delano, kenal saya gak? Kenal banget. Oh iya. Sering lihat di TV. Oh gitu, terima kasih. Bu, Iya. mau nanya, sekarang ini kan lagi ramai banget tuh. Ibu tahu nggak tentang masalahnya Ruben Onsu sama Sarwenda? Oh iya, masalah nafkah 200 juta per bulan ya? 200 juta per bulan. Menurut Ibu pantas gak seorang Ruben Onsu sudah memberikan Sarwenda setiap bulannya 200 juta? Menurut Ibu seperti apa? Sebenarnya sih malah lebih sangat-sangat itu udah lebih dari wajar ya. Wow. Harusnya dia tuh bersyukur ya, bukannya malah nggak bersyukur gitu. Nah, kalau Ibu nih suami kasih 200 juta per bulan, ngapain tuh Ibu? Mau buat apa? Wah, sangat seneng banget ya. Pertama tuh bikin rumah, tapi yang lebih ininya dimanjain tuh suami. Oh. Nah, misalnya dia mau makan disuapin, Servis, full servis. full service. Dia makan disuapin. Kalau pulang kerja tuh digelar tuh karpet merah. Oh gitu. Tiap hari pakai tarian-tarian. Iya benar. Terus? Kalau dia mau habis mandi anduknya ditaruh di kasur tuh. Kasurnya aku marahin. Kira-kira suami Ibu berapa per bulannya kalau boleh tahu? Wah nggak nyampe segitu, kecil. Berapa kira-kira? Ada nggak tuh 100 juta? Nggak nyampe. Berarti Ibu akan full service banget ya? Full service banget. Sangat-sangat bersyukur aku deh. Terus Ibu, apa yang Ibu harapkan sekarang dengan kejadiannya Sarwenda dan Ruben Onsu? Ya, saya harap sih harusnya Sarwenda tuh lebih bersyukur. Karena udah cerai masih dikasih duit tuh 200 juta per bulan. Iya benar. Karena jejak digital tuh nggak bisa hilang. Iya. Tutur kata itu
ya kasihan anak-anak harus bertutur kata yang baik lah. Iya benar. Kalau enggak 200 jutanya bagi ke kita Oh ya. iya, bagi ke kita deh. Iya makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya baik Bu. Iya. Mau kemana nih Bu? Mau kemana? Mau kerja nih Oh ke dari kerja. sini. Oh iya. Ya, makasih. Iya udah gitu aja ya Ambiar News, kita kembali ke studio. Silakan Bung Rian dan Mbak Dewi Persik. Makasih ya Karen. Tadi dia Terima kasih saudara Karen Delano, itu dia Mas Rian ya. Kalau sudah bicara soal anak itu paling penting bukan siapa yang paling besar penghasilannya, tapi bagaimana caranya orang tua itu tetap memberikan kasih sayang dan juga perhatian terhadap anak-anak kita. Cuma kita luruskan, itu karena 200 juta kan putusan dari pengadilan. Itu memang udah satu ketetapan hukum ya kan. Tapi kan selama ini terpenuhi loh, selalu dipenuhi betul, oleh ada. Karuben Onsu. Betul, ada alasan Ya. kenapa kemarin beberapa bulan katanya tidak memenuhi itu karena memang... Ya karena memang tidak bisa dipertemukan oleh Tapi saya anak-anaknya. mengomentari Kalau aku teman jadi saya. Karuben juga aku juga nggak mau ngasih lah untuk ya. apa. Ya iyalah kesel banget Saya gitu mau loh. komentari teman saya. Gue bingung sama lu, kenapa pertama kali lu tadi nyapanya nanya sama daun. Gue pikir lu udah sebut ternyata masih sakit ya. Bukan. Habis sepi amat Ambiar Ya, Street. tapi kita balik lagi ya Sobat Ambiar ini. Kita berharap lah yang terbaik, semoga yang paling penting itu Benar. satu. Bapaknya bisa Benar. ketemu sama anak-anak. Benar. Itu yang Kan penting dua-duanya ya. itu adalah teman-teman tapi aku mau sebenarnya nanya. dua-duanya itu teman-teman kita. Iya. Jadi gimana caranya supaya mereka itu tetap Amin. bersilaturahmi karena Amin. bagaimanapun demi anak tercinta. Baru gua mau nanya Semuanya ini. demi anak Iya. ya. Masalah uang segala macam kita yakin. Tapi aku nanti mau cari tahu gimana caranya supaya dapat 200 juta dalam 30 menit seperti Sarwenda. Gue juga pengen 200 juta. Soalnya kenapa aku punya skill loh dan yang lain-lain Tapi gitu. bisa jadi itu kan GMV. JNV itu apa? Aku nggak paham. Kalau GMV itu GMV. gross. Jadi Wah pendapat. berarti Wenda kalah sama gue dong, gue MM-an berarti dong. Oh kalau di aplikasi maksudnya Kalau kalau jualan di aplikasi kan Oh. pendapatannya bersihnya belum. Iya, Itu sabar. kan Sobat Ambiar ada yang Iya. kita. Ya sudah kita tinggalkan saja. Kan jualan juga. Kita paham. Hari ini kita ke berita bahagia di segmen pertama. Kita punya pasangan yang Iya. sedang berbahagia karena menunggu buah hati yang akan segera lahir dalam hitungan bulan. Karena sang istri kabarnya sedang berbadan dua 5 bulan. Alhamdulillah. Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Andrew Andika dan juga Fiorentina Kaif. Ya. Kan bintang tamunya 2. Biasanya datang sama asisten. Suami. Suaminya ini suaminya. Fiorentina Kaif gimana? Udah berapa? Ya Allah mau jadi bapak lagi nih. 1 tahun berumah tangga sama Andrew Andika. Iya. Gimana? Sudah pusing kepala? Enggak dong, bahagia. Alhamdulillah ya. 5 bulan ya? 5 bulan kan. Selamat gak berasa. Senang banget ya. Cepat juga ya waktunya. Terima kasih. Top share juga ya Pak Andrew ya. Kapcer ya. Jenis kelaminnya apa nanti kita cari tahu tapi kita Ya. lihat kebahagiaan mereka berdua dalam Ya. Ini dia. itu kelihatan kayaknya kayak happy. Kaget loh. Iya kan? Kelihatannya Beda bahagia kan sama yang dulu gitu. Gak maksud kamu apa gak enak ya? Bu Dewi kan teman kita juga. Maksudnya habis lu bilang yang dulu jadi gak enak. Oke, Ya, 5 bulan. Kenapa baru dikasih tahu atau mengabarkan ke publik, ke followers kalian tuh baru aja gitu? Kenapa nggak dari awal-awal? Karena emang ya kayaknya emang waktunya sih memang pas seperti itu gitu loh. Kita nggak mungkin ngabarin setelah misalnya baru tahu gitu kan. Ya, Baru katanya sebulan kan atau 2 nggak bulan. boleh Nggak boleh, takut kenapa-napa apa segala macam. Setelah kita udah USG berapa kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kayak oh ya udah kita umumin aja yuk. Ayo gitu baru diumumin. Jenis kelaminnya adalah? Jenis kelaminnya perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah ikut senang. Jadi ada ceritanya lucu banget. Jadi emang Oke, terima kasih ya. Kita ketemu minggu depan ya. Enggak. Jadi emang pas kita kan tadinya Vio pengennya cowok kan, anaknya cowok gitu. Kalau gue ya udahlah yang penting sehat gitu, karena gue udah punya anak cowok juga kan. Kalau Vio belum kan gitu. Jadi terus akhirnya gue rencana mau, oke, kalau misalnya memang udah dapet anak cowok udah aman nih semuanya ya. Gue rencananya mau vasektomi, mau di steril kan. Karena emang kayak ya udahlah ya gitu. Siapa yang disterilkan? Biar nggak, sebentar. Kenapa alasannya biar nggak apa ya? Enggak, maksudnya kayak udah cukup lah gitu. Ya, benar Anaknya dong. juga udah cukup gitu kan memang. Kan laki perempuan udah dapat semua kan? Udah dapet semua, udah aman gitu. Tapi ternyata dapetnya perempuan kan. Akhirnya kayak, jadi gimana nih? Jadi nggak? Udah deh ntar tunggu lagi aja deh. Kita satu lagi aja gitu. jadi vasektominya diundur? Diundur. Oh, sampai dapet oke. cowok. Pertama kali reaksi suami kamu ketika tahu kamu hamil itu gimana? Saat itu? Kayak nggak nyangka, soalnya kan
Andrew sama yang sebelumnya kan dua-duanya bayi tabung. Siapa kan? sih yang sebelumnya? Mantannya bayi tabung kan dua-duanya. Dan aku tuh sama yang sebelumnya juga aku hamil 10 tahun. Jadi tuh punya anak tuh ya udahlah kita nanti juga kayaknya bakalan lama susah. juga. Dari awal tuh udah mikirnya Dari awal gitu. tuh udah mikirnya kayak gitu, tapi ternyata dikasih ya nggak nyangka aja dikasih sama Allah gitu. Itu kalian lihat hasil tes packnya barengan atau kamu duluan? Kayak gue gak mau bilang-bilang, aku gak mau bilang-bilang Andrew ah. Nggak, justru jadi pas, kalau nggak salah pas bulan Februari itu kita bulan puasa sebulan full, itu Vio ternyata full juga puasanya sebulan. Langsung kayak ada apa nih? Ini ada apa nih gitu, terus oh ya udah nggak apa-apa deh, mungkin agak telat apa segala macam, tapi setelah kayak seminggu kita tungguin lagi, loh kok kayaknya belum juga nih gitu kan. Waktu kita ketemu kemarin lagi hamil kali. Nah tapi itu aku nggak tahu. Oh, itu masih belum tahu. Jadi udah kayak olahraga, udah tetap berjalan seperti biasanya apa segala macam, tapi memang alhamdulillahnya dikasih rezekinya kuat, jadi tetap jadi gitu. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat ini ada satu postingan komentar dari Fiorentina di Yang Instagram. tidak direncanakan malah kebobolan. Tapi semua rencana Allah adalah sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahum barik, Bismillah, biar tidak kena ain. Biar tidak Supaya- main. So, oke. dijaga. Apa yang berbeda di kehamilan kamu yang sekarang, Vio? Lebih apa ya? Lebih Kalau santai sekarang ya? tuh lebih santai tapi lebih banyak mualnya, pusingnya, makanan nggak mau masuk air putih. Ngidamnya aja. juga nggak ngidamnya? Ngidam Kak. Ngidamnya lucu-lucu banget. Aku ngidam lontong oncom sama pergi ke luar negeri. Lontong oncom sama pergi ke luar negeri. pergi ke luar negeri. Cuman kan kalau ke luar negeri kan nggak bisa. Masih mual-mual soalnya kan masih muntah, minum air putih aja tuh muntah gitu. Jadi kayak nggak Pergi ke luar negeri kemana emang pengennya pengen tahu? ke Amerika, Eropa, jalan-jalan. Itu bukan ngidam, itu emang pengen jalan-jalan. Rencananya Tapi tahun ini bisa ya. jadi juga, karena kan pengennya yang bagus-bagus mungkin gitu. Lontong Namanya juga anak cewek di dalam kan. Enak banget lontong oncom, nemu tuh. Nemu aku. Akhirnya nyari. Kan kalau misalnya bulan puasa gampang kan nyarinya kan. Iya. Sekarang kan agak sulit ya, lontong oncom, Keluar kurma. negeri udah belum? Keluar negerinya belum diundur. kayaknya. Kapan rencananya? Berarti Habis lahiran. Oh pas Habis lagi. tujuh. Akhirnya. Berarti udah nggak kepengen. Iya bener juga. Tapi harus jalan-jalan harus Kak. Berarti itu bukan ngidam, emang pengen jalan-jalan. Itu jalan-jalan itu. Vio, suami kamu itu calon ayah bagi bayi kamu yang seperti apa? Calon bayi kamu yang seperti apa dia? Menurut aku baik ya, soalnya aku di sama yang gak sebelumnya aku tuh ngedapetin semuanya tuh ada di Andrew. Maksudnya? Kayak dia tuh ngurusin aku. Jadi Pak Andrew ngurusin. Iya kayak bantu-bantu. Beda banget Iya ya. beda banget. Iya kayak beda banget ya Vio. Kayak Gak usah ke situ sih. Oke terus. dibilang calon ya papa yang baik lumayan baik lah gitu. Alhamdulillah. Perhatian apa Andrew Andika ini? Kayak apa namanya pagi mau sarapan apa, mau dibikinin jus gak atau apa, terus kayak kamu gak boleh ngapa-ngapain dulu apa, gak boleh beberes atau apa. Jadi kayak semuanya tuh dia yang apa ngurusin sampai naik turun tangga aja dia yang bolak-balik. Gitu. Beda banget ya Vio. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Hebat loh. Perhatian banget. Oke kita mau kasih lihat momen ketika mereka gender reveal beberapa waktu yang lalu. Iya. It's a baby girl. Bahagia ya. Kemarin tuh juga ada bintang tamu kita sama gender reveal-nya itu di rumah sakit ya ketika lagi periksa kandungan. Kenapa nggak dibikin, kalau zaman sekarang kan mereka Maunya suka bikin rame-rame. acara besar-besaran bareng sama temen-temen. ya. Ini sama dokter, itu dokter ya? Iya, dokter. Sama dokternya aja, nggak sama yang lain gitu, kenapa? Karena emang nggak kita rencanakan juga ya mau gender reveal gitu. Jadi kita memang kita belum tahu karena pada saat udah 4 bulanan itu kehamilan 4 bulan itu baru bisa kelihatan gitu loh. Jadi kita beberapa kali USG kita cuma tahu oke ini sehat apa segala macam ya semuanya sehat apa. Tapi kita baru bisa tahu itu pas USG yang ke 3 gitu loh di 4 bulan ini gitu. Jadi pas Siapa pertama dikasih tahu, istri atau dua-duanya langsung? pas tadi baru dikasih tahu. Jadi dokternya yang ngasih tahu langsung gitu loh. Jadi kita memang belum tahu sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar kayak apa ya, kayak happy aja, kayak langsung tahu. Surprise banget, surprise-nya dapet banget. Di jalan tuh abis pulang periksa kandungan, abis gender reveal, suami kamu bilang apa di jalan? Langsung rubah nama. Tadi kita udah mempersiapkan nama cowok. Udah aku yakin anaknya cowok, aku yakin. Tadinya anaknya siapa cowok. nama cowok? Tadinya siapa? Cowoknya. Tadinya siapa? Syai. Syai tadinya. Saya Halilintar. Iya, bukan. Syai. Syai Kemarin tadinya. kalian umroh bareng Terus- ya. Oke. Oh Terus iya udah- udah gitu dia pas di umroh di Mekah mungkin doanya mau hamil punya anak.
dijabah. Langsung Kak. dijabah. Padahal aku belum siap Kak. Ah. Pokoknya belum mau punya anak, tapi mungkin ya Allah lebih punya rencana yang baik, jadi doanya dikabulin. Oke, dari Sai namanya diubah. Dirubah namanya, terus kita pikir juga, aduh ini tadinya kita udah mempersiapkan buat cowok, semuanya serba biru apa segala macam ini, taunya oh kayaknya kita rubah jadi warna pink nih gitu. Terus namanya sudah ketemu sekarang? Namanya udah ada. Oh, belum dikasih tahu lah Belum, ya? nanti ya. Masih rahasia, masih Iya. 4 bulan lah. Sabar. Oke, proses menuju persalinannya, gimana prosesnya? Kalian udah nyiapin apa aja? Kita belum persiapkan apa-apa sih ya, masih agak santai aja sih. Mungkin karena anak kedua kali ya. Iya, anak kedua jadi kayak udah lebih kayak tenang sih. Sebentar. Oh hamil juga, Ya ampun. Iya, bubur ayam gerobak depan. Mulai berasa. Anak kalian gimana? Anaknya Vio sama anaknya Andrew tuh gimana? Udah pada tahu belum sih? Masih? Udah kita udah sempat omongin juga. Tapi yang paling besar aja sih yang ngerti gitu. Karena udah sempat ketemu juga. Responnya apa? Happy gitu. Anak-anak juga udah nganggep Vio itu mamanya, udah manggil mami apa segala macam, udah deket. Jadi kalau misalnya emang kita lagi jalan-jalan bareng nih, berlima kita jalan, udah ngejar-ngejar mami gitu. Terus udah gitu kalau misalnya ditinggal, misalnya mami lagi sholat ke atas segala macam, nangis pengen ketemu sama mami yang kecil. Jadi udah deket banget. Tapi aku nggak pernah ngepost, nge-update gitu. Jadi kayak ya udah deketnya nggak usah tanpa tahu kamera gitu. Yang penting anak-anak bisa bareng sama itu, sama aku sama anak aku juga. Gitu. Itu satu kalimat yang powerful. Aku nggak mau ngepost, biarin aja. Karena takutnya justru kalau dipost malah orang mikirnya macam-macam. Ya udah biarin aja deh gitu ya. Kalau anak kamu sendiri gimana? Sama deket juga sama yang anak Gendro pertama sama yang kedua. Karena nggak beda jauh kan umurnya kan, sama-sama 5 tahun kan. Malah dua-duanya tuh yang anak Gendro pertama sama aku yang pertama kalau mau ketemu tuh kadang suka nangis, mau ketemu ini Pak. Jadi kayak udah deket banget. Kadang kalau misalnya kayak gue ngejemput anak gue sendirian, dia selalu nanya kayak, oh ya sama Laiba nggak? Sama Laiba? Enggak, anaknya Vio. Enggak, kalau misalnya nggak sama Laiba nggak mau ikut jalan-jalan gitu. Big family sekarang. Tapi anak kamu udah tahu dong bahwa mamanya tuh sekarang lagi sama adenya. Dia cuma bilang kayak, Mi nanti Iba tetap disayangkan gitu doang. Kayak takut banget gitu. ya. Namanya anak-anak ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat Andrew Andika tuh ternyata seperhatian itu sampai dia pasang CCTV di semua sudut rumah. Masuk di mobil. Di mobil juga. Seperhatian itu Andrew Andika. Dulu kayak gitu nggak ya? Coba kita lihat dulu ya. Siapa yang duluan mengidekan CCTV itu? Gua. Oh, dari Andrew-nya. Ya untuk meyakinkan istri. Aku nggak minta soalnya mungkin namanya Andrew punya ya masa lalu yang kurang baik. Apa sih malah selalu Andrew yang kurang baik? Aku nggak tahu loh. Tapi dia jadi kayak berusaha belajar untuk berubah lebih baik nih. Aku yakin nih aku mau berubah gitu, makanya dikasih. Membuktikan lah Kayaknya waktu ya. awal-awal pacaran, waktu awal deket seperti itu gitu loh kan. Nikah juga. Sampai nikah juga seperti itu gitu loh. Karena dia juga dikejar juga banyak sama cowok-cowok juga yang ganteng-ganteng gitu. Jadi gue harus menjaga. Oh, jadi saling menjaga. Jadi di mobil itu sekarang ada CCTV, dia bisa pantau. Iya. Tapi di mobilnya juga gue pasang juga CCTV. Tapi kadang-kadangnya lu suka naik taksi online kan? Tetap mencari ya. Apa yang berubah dari Andrew Andika sekarang ini, Vio? Menurut kamu ya? Menurut aku Rajin sholat. perubahannya ya rajin sholat terus. Masya Allah. Udah di sosial media. Lihat eksekutif produser kita. Gitu. Ya alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, bagus. A better person. Oke, rajin sholat terus apa lagi? Sabar orangnya Kak. Jadi Sabar. sabar. Emang dulunya nggak sabar gitu. Enggak kali ya. Nggak maksudnya kalau misalkan kalau aku marah gitu ya dia tuh kayak selalu jadi ada nggak pernah bales kayak. Gitu Mas Rian, harus laki-laki tuh harus bisa meredam. Tapi apa yang bisa membuat lo berubah, Andrew Andika? Kan kita kenal lo dari benar. zaman dulu, maksudnya perubahannya kok drastis banget. Benar, sampai drastis sekali dan cepat loh. Ngomong gitu. Apa sudah menemukan? maksudnya cepat setelah menemukan bercerai dulu. cinta sejatinya ini kayaknya Semua gue cepat udah merasa waktunya. nyaman. Sudah dan menemukan tenang. ketenangan, kedamaian. Apa ya, lebih nyaman sekarang, lebih tenang, lebih komplit gitu loh. Jadi lebih bahagia aja sih jalan. Tapi menarik tuh, nyaman tuh maksudnya nyaman gimana? Kenyamanan itu ada di mana? Kenyamanan itu ada di dia. Oke. Jadi bisa saling memiliki, kekurangannya bisa dipenuhin gitu loh. Jadi lebih nyaman menjalannya. Berarti komunikasi kalian sangat bagus sekali ya. Sehingga mendapatkan kenyamanan itu. Biasanya kan orang dari komunikasi dulu awalnya kan.
Alhamdulillah, gue mau ikut seneng. Bersyukur Sebagai temen loh ikut kita, seneng, ya. senang. Iya. Ya, besok kita lihat ya, besok Tapi kita Vio, lihat nih. kan sebagai perempuan nih, aku juga sebagai perempuan. Kamu Kenapa? ditaruh CCTV di mobil atau di mau rumah atau pokoknya Kalau di rumah tempat-tempat. mah wajar lah, kalau di mobil lah ya. Di mobil. Kamu merasa diprotektif banget nggak sih sama suami kamu? Enggak, kalau mungkin kalau masih pacar kayak masih risih, tapi kalau udah jadi suami nggak apa-apa sih Kak gitu. Bagus. Gak masalah ya. Oh, oke. Gue mau nanya deh. Sekarang Andrew Andika kalau pulang ke rumah jam berapa sih? Kalau syuting aja kan kadang tengah malam, kadang pagi. Nah kan biasanya aku yang selalu ikut dia syuting. Bahkan saking pengen aku tenang di rumah, dia tuh syuting sama ayah aku. Ayah aku dibawa ke lokasi sampai dari Ayah? datang, iya. Ayah mertua ayah aku. Sampai aku datang, sampai dia berangkat terus pulang ke rumah. Pulang syuting itu selalu sama ayahku. Jadi kayak biar kamu tuh nggak mikir macam-macam, aku tuh sama ayah tuh nggak Masya Allah. Dulu kenapa sampai segitunya? Iya. Sampai bokapnya Vio lu ajak kenapa? syuting gitu. Karena ya pengen, ya itu dia, maksudnya pengen lebih nyaman Aku aja sudah jadi gitu. lebih baik lagi dan jangan ada pertanyaan yang aneh-aneh dan yang itu. Betul. Bagus sih. Gila, gua gak nyangka Andrew Andika. Oh, perubahannya luar biasa. Mudah-mudahan konsisten ya seperti itu. Maksudnya, kok Anda Maksudnya kok mudah-mudahan harapannya tuh penuh penekanan. Ya kan? Tapi mudah-mudahan bener kan doa Bener, kita. doa. Ini adalah pembuktian Andrew Andika Konsisten, menjadi membuktikan pribadi yang menyenangkan baru. istri. Kita seneng tapi ingin dengernya. Iya dong. Kenapa semuanya tentang saya ya? Iya, karena Anda Memang, bintang karena kan Anda yang punya banyak cerita. Soalnya kan banyak orang tuh kayak tomat. Maksudnya Ya apa? kan, kadang kumat, kadang Tapi gini maksudnya bagus, bikin istri tenang. Jadi kan Iya. sehat, fisik, mental, lahirannya juga kan nanti. Aku nggak ngide itu semua ngidenya dari dia Kak. Oh wow, Andrew Andika. Ya belajar dari masa lalu kan itu kan Belajar. pengalaman yang luar biasa ya. Oke buat Andrew Andika dan juga Vio, kita mau ngajakin mereka bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes. Bisa berubah Silakan gitu. duduk di Si tempatnya Andrew Andika, oke silakan. masing-masing. Kamu dulu deh, Vio deh. Vio bacain, terus kamu lengkapi kalimatnya. Boleh, Nanti silakan. Andrew boleh protes. Vio dulu. Vio dulu silakan. Oke, yang Silakan, A. Vio. A, kamu yang A. Aku yang Kamu baca. Ya, oke. Kamu tuh nggak tahu sebenarnya kalau aku tuh pernah overthinking sama kamu. Ketika kamu kalau lagi main HP mungkin ya, nggak sama aku gitu. Oke. Oh, ayo lu mau protes boleh. Main HP enggak, itu cuma main game. Oke. ya tetap aja tapi kita negatif thinking. Iya. Kamu tahu passwordnya dia nggak? Iya. Kamu tahu berapa jumlah handphone yang dia punya? Satu. Kamu tahu berapa handphone yang dia sembunyiin di mobil? Terus aja terus. Cari celah. Oke, Andrew. Diam-diam aku pernah cemburu sama kamu ketika kamu jalan sama teman-teman kamu. Teman-teman Kan cewek. teman-temannya. Cuy. Kalau jalan sama gua, Sama Kak Dewi. Ya tetap juga, kadang mereka tuh selalu berkomplot masa nggak gitu, percaya selalu- sama Kak Dewi? Maksudnya apa? Maksudnya Bener, berkomplot. karena kadang kalau misalnya jalan sama cewek-cewek pun gitu kan, misalnya lagi nongkrong di mana di satu meja apa segala macam kan pasti di kafe itu juga pasti banyak orang juga, bukan cuma mereka doang. Ya jangan samakan orang lain dengan Sama kehidupan kamu. lu. Kan lu yang punya banyak cerita soalnya. Iya, Vio, silakan mau protes Vio mau bilang apa? Tapi nggak apa-apa sih Kak, kalau dia mau protes orang dia nunggu yang di basement, kalau aku game sama temen Iya. kerja, dia nunggu di mobil Kak. Jadi kalau dia nongkrong sama temen lu nunggu di basement di mobil. Enggak, gue di Kasian meja banget. sebelah. Iya. Gue di meja sebelah. Kenapa sampai segitunya lo? Enggak, karena gue emang pengen lagi keluar juga gitu, jadi bareng jalannya gitu. Tapi waktu itu pernah ada temennya ulang tahun di Padel, aku bilang sana datang aja ke ulang tahun temen kamu, aku gituin. Enggak, aku mau nemenin kamu aja, akhirnya dia nungguin aku Kak, di mobil dia keliling aku sama temen aku ke Senayan. Jadi lu nungguin di mobil, lu Padahal secinta itu. temennya ulang tahun, temen deketnya. Oh, bagus. Tapi Apa sih Kak DP? Ya enggak apa-apa kita kaget Justru denger seneng Andrew dong. Andika kayak begitu. Ada yang kayak gitu. Kayak anak Ya, sekolah ya, yang ya, oke. Oh, kamu bisa merubah Andrew Andika. Oke, selanjutnya silakan. dengerin dan boleh protes hal yang paling akutin dari hubungan kita itu kalau kamu mulai-mulai lagi. Mulai apa? Mulai apa? Mulai centil-centil sama cewek. Kamu pernah ngelihat dia centil-centil sama cewek gitu gak sih? Enggak, sejauh ini nggak pernah sih. Tapi Vio, emang Andrew Andika tuh termasuk orang yang berani untuk memulai gitu ya? Dulu iya ya, dulu iya. Memulai untuk menanyakan nama. Itu penting. Hello, nomor telepon berapa? Enggak, Oh, itu penting. Enggak. Dulu iya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ingin
Amin, Karena mudah-mudahan aku nggak tipe terus ya. orangnya yang feedback ngebales. Jadi sebelum dia ngelakuin itu dia Pantesan takut aku sama-sama yang nggak percaya. macem-macem gitu. Kamu suka bales-balesan. Mrs. Wah, 2 tahun rumah tangga bahaya nih. Sering datang ke sini nih berdua jadi bintang tamu nih. Iya, jangan. Doanya yang baik. Soalnya Datang Emily bawa kan kebahagiaan. cantik nih bini gue. Iya, lanjut. Terakhir. Good. Aku pernah kesel dan marah sama kamu ketika kamu Marah banget. kalau nge-gym gak ngajak-ngajak aku. Sekarang enggak kan? saya Emang nggak kenapa kan sekarang cewek kan nge-gym. biasanya kalau Sekarang nge-gym maunya sama teman-teman Hamil ya. ceweknya. Nanti lu malah kalau ngeliat udah 5 teman-teman bulan ceweknya. Nih, Kenapa? ini perbedaannya makanya kalian itu pada punya pasangan. Jadi kalian tahu. Ya kalau kenapa punya pasangan. pertanyaannya? Apa? Gak ada. Jalannya berdua, nggak ada tuh jalan-jalan. Aku mau jalan ya sama temen-temen aku sekarang Say. nggak ada. Sekarang kita jalan berdua, mana berdua. Lu lihat bos kita JCK Desa Ratu dia sendiri tuh. Kalau nge-gym Sini. nggak Sini. masalah. Itu punya pasangan makanya. Apa ngomong sekali lagi? Punya pasangan supaya kemana-mana tuh jalan berdua. Lihat aja ntar kita undang lagi tuh salah satu di antara mereka paling ya. Ya diundang buat nanti kebahagiaan buat kalian. Sehat-sehat babynya. Sehat babynya, bahagia terus. Luar biasa Vio, kamu bisa berubah seorang Andrew Andika jadi lebih baik lagi ya. Tapi kalau dia bandel, Vio tenang aja ada kakak kan. Iya. Kita bersama. Kalau dia bandel, pales lagi ya. Kita kembali lagi tetap di bagi-bagi ambil. Tanpamu takkan pernah terisi sebuah ambiar nonton ambiar geger. Bagi-bagi ambiar. Yang berikutnya ini panutan aku, ini senior aku di radio di Bandung. Ini juga aku ngefans banget sama Ya beliau. kan? Aku Dari sangat zaman dulu. ngefans sama beliau. Ini adalah Kami MC sebagai favorit host-host, aku. Iya. kami belajar Ya sekali kan, dari sama beliau. dia ini, sama beliau ini dulu. Ini kayak lu Mas Rian cerdas banget. Dan dulu tuh waktu aku di Bandung, aku tuh pengen jadi penyiar radio karena dengerin dia siaran. Akhirnya aku Jadi masuk senior siapa? senior aku di Radio Bandung, di Ost Radio Bandung. Masa senior Mas Rian? Kok pinteran Mas Coki? Ya karena dia senior. Iya makanya, tapi Oh ini berarti senioran Mas Coki dong. jauh, Kan jauh. tadi Tapi bilang kelihatan senior tuanya Mas Rian. tuan dia Maksud ya. lu apa? Oh bukan maksudnya. Iya ini jauh senior kita. Ya udah senior cepetan aku ya. dipanggil dong aku yang Buat memang. Kemarin Ini katanya adalah Ini adalah sempat dibentak sama salah satu pejabat katanya. Makanya Masa? kita mau tanya secara Masa sih langsung. kamu bohong nggak mungkin banget. Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Coki Sitohang. Welcome back Bang Coki. Nah, celananya loreng, celana taktikal, Kak Coki vestnya kayak lagi juga. dari pegunungan ya. Bukan. Buat nakut-nakutin orang. Oh gitu. Siapa sih? Nakut-nakutin Coki. pejabat yang ngebentak itu. Nggak perlu. Nggak perlu. Mas Coki pakai baju basecamp military lifestyle ya? Ya, tempat dia. Bukan di puncak Pak. Perasaan saya ketemu kamu selalu di acara militer, Dewi. Iya ya. Aku sama-sama acara militer. Ya kan kita anak militer. Pak. Beda-beda. Ini dia mau ke sana nih puncak nanti bentar lagi. Kami semua sini mengucapkan terima kasih. Bang Coki ini kalau kemarin di Instagramnya sempat ngebahas curhat, bukan curhat sih, berbagi cerita. Iya. Ya kan sempat ada oknum lah ya bisa dibilang ini ngebentak dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Kita mau lihat tuh ceritanya seperti apa, nanti klarifikasi dari Bang Coki Sitohang ini. Ini Pak. Sebenarnya yang menjadi perhatian saya cincin kawinnya bagus banget. Betul, ini model terbaru. Plester itu. Bermotif gitu ya Kak ya. Ketahuan udah 3 hari nggak diganti, luntur. Bang Coki, jadi gimana kejadiannya itu? Ini kan kalau buat sebagai seorang MC ya, preparation itu kan paling penting sekali. Iyalah, Tiba-tiba didobrak itu tuh apa yang terjadi sebenarnya? Saya sebenarnya tuh menduga, sampai sekarang pun saya masih ngomong yang sama nih. Dugaan saya, analisa saya, ini pejabat, dia tuh miskom sama timnya. Oke. Jadi dia bisa jadi ngasih arahan ke anak buahnya, diminta anak buahnya menyampaikan ke kami sebagai MC, hasilnya dia nggak ngelihat saat itu. Tapi reaksi dia langsung negatif ke kami, langsung nunjukin kuasa, arogansinya ditunjukin dengan cara pertama dia masuk semi mendobrak pintu. Oke. Itu kan tempat kami persiapan. Saya udah pakai jas, dasi lengkap, lagi nulis kartu. Ya. Apa yang menjadi dinamika kita, dan itu vital karena ada nama-nama penerima katakanlah penghargaan dan sebagainya, tiba-tiba dari
jarak kira-kira 3 meter. Dia buka, dia dorong, dia teriak seperti yang tadi ada di rekaman. Saya kaget. Kaget tapi saya tetap tenang, saya lihat mata dia, saya sebut jabatan dia saat itu. Misalnya jabatan dia sekretaris misalnya. Jadi saya tanya, ada apa Bapak Sekretaris? Kayak gitu, karena dia mengintimidasi kami. Dengan nada seperti itu. Seperti ini, dia lebih teriak lagi. Dia lebih teriak lagi, tapi saya tenang. Ada apa Bapak Sekretaris? Saya lihat mata dia tajam, nggak ngejawab dia. Dia nggak ngejawab pertanyaan saya, ada apa harusnya dijawab, misalnya dia kecewa, enggak. Dia bentak ulang lagi kalimat yang sama. Udah tinggalin aja, kalau nggak siap udah tinggalin. Maksudnya kalau nggak siap udah tinggalin, artinya tuh dia berharap bahwa acaranya itu segera dimulai gitu maksudnya. Itu analisanya. Padahal kita sedang mempersiapkan hal satu dan juga lain halnya. Dan nggak terlambat, karena seingat saya itu minus 7 atau 9 menit dari persiapan masuk ke ruang acara utama. Masih on time. Masih tepat waktu, nggak ada yang terlambat di situ. Kami pun datang 2 jam sebelum acara dimulai. Itu kan semua sudah ada NDA ya, non-disclosure agreement. Akhirnya timnya tuh apa? Kan biasanya kalau tim itu kan kadang tuh aduh gimana ya, serba salah juga. Ya kan dia menjaga perasaan bosnya, tapi kan satu sisi harus disampaikan secara benar, tapi yang disampaikan nggak benar nih. Nggak ada yang klarifikasi. Minta maaf nggak? Nggak ada yang klarifikasi. Sampai akhirnya saya berkirim WA lah dengan salah satu pejabat di situ, anak buahnya si pejabat arogan, tapi sama-sama perwira tinggi juga. Saya sempat WA setelah acara, saya bilang, kenapa Bapak itu bersikap arogan begitu ya? Salah saya di mana? Saya bilang, salah kami di mana? Dan saya ini tamu loh Bang, saya ngingetin ke orang ini, ke pejabat yang levelnya lebih rendah, tapi masih sama-sama perwira tinggi. Saya bilang, kami ini kan tamu. Harusnya dia lebih menghormati saya loh. Saya diundang sebagai MC, profesional pula. Kenapa dia bersikap seperti itu? Nah, pejabat ini nggak ngejawab. Dia hanya bilang, kami mohon maaf bila mana ada kekurangan di dalam pelayanan kami. Ya. Tapi sampai sekarang kalau boleh tahu Bang Coki, apakah beliaunya masih bertugas? Saya rasa dia masih di situ. Masih di tempat yang sama. Apakah beliaunya kira-kira merasakan dengan postingan dari Bang Coki sendiri? Maksudnya, ini kayaknya buat saya nih. Saya pikir beliau sebagai orang ini, saya panggil beliau dengan hormat. Saya menghormati jasa-jasanya di masa lalu terhadap Republik ini. Saya rasa dia ngeh ya, karena kan dia orang melek teknologi. Setahu saya perwira tinggi itu kebanyakan level teknologinya juga sudah tinggi. Harusnya dia tahu. Setelah kejadian, setelah event itu, sempat ketemu lagi nggak sama beliau? Belum. Sampai hari ini pun belum ketemu. Apa trauma beliaunya ngundang ya? Berarti nggak ada komunikasi, tidak ada permintaan maaf ya. Di atas panggung gimana? Biasa kita kalau MC kan bisa melihat ekspresi wajahnya dia nih. Ini yang barusan habis ngedobrak pintu ruangan gue nih. Ekspresinya dia gimana? Ekspresi dia tenang, datar, nggak menunjukkan antusiasme sepanjang yang saya lihat ya. Tapi saya melihat ke dia juga, saya sapa juga, saya sebut namanya, pangkatnya, jabatannya, nggak ada yang salah. Bahkan waktu dia naik ke panggung untuk menerima bagian seremonial, saya salam dia. Aja seperti tidak ada apa-apa gitu ya? Ya saya salam dia. Tapi saya nggak kasih hormat, saya selalu kasih hormat sama prajurit, apapun pangkatnya. Tapi orang ini tidak layak untuk dapat penghormatan kami. Tapi saya salam, saya juga nggak nyuekin dia. Saya salam, saya lihat matanya, saya pengen lihat reaksi dia. Dia hanya ngomong, terima kasih, hanya itu aja. Akhirnya seperti itu ya. Iya. Bang Coki, dari seorang Coki Sitohang ini gaya untuk menjadi seorang MC atau juga presenternya berbeda sekali ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat gayanya banyak yang bilang seperti Intel katanya. Kita melihat dulu ya gayanya seperti apa. Tapi itu keren Bang Coki ini udah favorit banget pokoknya. Ini dibutuhkan skillnya tuh harus multitasking loh. Karena melihat keadaan, nge-MC juga iya. Sambil dia terus memantau itu ada yang baru datang. Sambil nanya sama timnya, tim pribadi karena kan ya. Iya, tim pribadi. Yang akan memonitor siapa yang baru datang. Kemudian untuk disapa. Iya. Seperti itu kurang lebih. Tujuannya adalah kita yang dekatkan diri kita sama tamu duluan. Ya, karena mereka pasti bangga ya, senang banget. Pasti dong, kan beda kalau kita hanya sekedar manggil Mas, Pak, betul. dengan menambah bobot bumbu nama, latar belakang. Gimana kemarin operasinya sukses ya Pak? Kaget ya, lihat di mana? Lo kan Bapak unggah di medsos. Betul. Oh berarti Mas perhatian juga ya. Itu akan menambah kesan kita di hati mereka. Gitu, Iya Mas memang. Rian. Aku juga sama suka ada nih. Oh Rita Sugiarto datang. Mbak Rita Sugiarto, apa kabar? Getar-getar Mas. Kalau gitu kalau nge-MC, seorang Coki Sitohang itu bawa tim berapa orang? Nah, Rata-rata sebenarnya tim saya kecil ya. 2 sampai 3 orang aja.
2 sampai 3 sampai orang. 3 orang. Oke, 2 orang 3 orang itu Ya, fungsinya cara apa aja? menghandle semua. Tapi sigap itu 2-3 orang. Sigap. Satu lebih banyak pada konten. Pada media Kontenin, sosial. oke. Kemudian yang satunya lagi punya kemampuan untuk menganalisa suara. Sistem suara. Karena ini Bagian kan sound. vital, ya. Oke. Tapi dia akan bolak-balik. Dia akan ke sistem suara, cek multimedia, dia balik lagi ke arah saya. Atau di posisi tertentu dia berhenti nunggu komando berikutnya. Karena saya bisa komunikasi juga sama mereka lewat alat yang saya punya saya tempelkan di kemeja. Ya artinya Bagian bawah. tim juga harus tahu beliau ini siapa yang baru datang, siapa namanya. Itu mereka Harus cari tahu. Rata-rata asisten saya ikut pertemuan teknis kan. Oh, Technical oke. meeting kan Jadi selalu mereka ada. tahu detailnya siapa aja yang datang ya. Tapi Sobat Ambiar akhirnya gaya seorang Coki Sitohang ini banyak yang memparodikan. Iya. Kita akan lihat gayanya seperti apa dan siapa yang memparodikan. Tapi ya guys, ini secara emosional tuh benar-benar mengikat perasaan lo. Betul. Jadi langsung kayak first Personal impression, soalnya ya kan? Tapi gue memang begitu Iya orangnya. memang. Tapi tadi kalian lihat gak kalau salaman sama Kak Coki itu ya, udah pasti matanya dia natap kita. Ya, itu yang Dia benar. nggak kemana-mana. Kan ada orang yang salaman, iya udah langsung aja dia noleh. Kalau Kak Coki enggak, dia tatap memang kayak gini. Itu penghormatan. Iya memang begitu. Kalau Karen salaman sama dia, apa kabar? Dia lihat deh, bawah sampai atas. Fashion police. Fashion Gimana police. penampilan lo pakai apa nih? Apa Gitu. yang lu pakai? Bang Coki, ngeliatnya gimana tuh banyak yang Kan banyak memparodikan? yang parodiin nih Keren. Bang Coki, gimana perasaannya diparodiin? Aku gembira ngelihatnya. Ya. Sukacita. Bener-bener ngehibur. Betul. Rekan-rekan ini semua para pemengaruh ini. Dan mereka memarodikannya juga saya jadi introspeksi diri gitu. Harusnya gue bisa lebih baik dari mereka. Oh gitu ya. Itu kan parodi itu satu bentuk apresiasi tertinggi. Iya, iya. Ya kan? Boleh kita Coba kita semua praktekkan ya. kali ya. Ceritanya. Enggak, tadi kan juga datang seperti Datang itu. tadi datang ke kita juga begitu salamannya. Iya. Oke, ceritanya Karen ini klien MC-nya. Oh. Dia akan launching single terbaru judulnya Mr. Glowing. Ya. Itu beneran single saya. Itu beneran. Jadi Bang Coki akan hadir sebagai MC, diundang sebagai MC untuk launching singlenya. Beliau Saya ini, kamu kan meng-hire. Saya kliennya, Iya, saya bertemu meng-hire. ya. Iya, iya. Kamera rolling and action. Halo Pak Karen, selamat buat peluncurannya. Selamat pagi. ini, selamat pagi. Pagi. Saya udah baca referensinya dan saya yakin pagi ini pasti akan gebiar. Terima kasih banyak. Bagus sekali bajunya. Wah, terima kasih ini belum lunas. Kita fashion stylist. Celananya Kita fashion stylist. Sepatunya size berapa Pak? Terima kasih. Kok jadi saya yang diolah Pak? Saya yang harusnya ngolah. Saya yang ngolah harusnya. Iya. Jadi Bapak terima kasih sudah datang ya. saya yang terima kasih. Iya. Kehormatan. Nanti kalau saya nggak bisa nyanyi Pak, Iya. Bapak lanjutin. Nggak ada Karena masalah. saya lagi serak. Oh, saya orang Batak. Oh gitu. Jadi Bapak bisa. Belum tentu. Ya memang harus begitu ya. Tadi gue ketemu sama Mas Satria juga kayak gitu. Iya, iya. Sama Mbak Yani tadi di ruang rias juga ada saksinya kok. Mbak Sarah juga nih. Memang selalu begitu. Jadi ini jadi contoh loh buat kita guys. Jadi kita tuh harus kayak begitu kalau ketemu sama orang. Mulai sekarang kita begitu. Iya, jangan kayak mau Coba. Sekarang kamu. Kayak Mas Rian nih. iya, Kalau nggak iya, ini Mas iya. Rian, aku jadi Mas Rian. Enggak, ya kamu. Aku jadi Mas Enggak, kamu Rian. jadi penyanyi aja, kamu penyanyi. Aku jadi Mas Rian. Iya, Kamu iya. penyanyi, saya meng-hire kamu. Ntar lu berantem ah. Saya meng-hire kamu dari Persik, saya pejabat meng-hire kamu. Oh ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih banyak sudah mengundang Dewi Persik. Jangan bosan ya Pak ya. Saya tunggu nanti undangan selanjutnya. Mbak Dewi ya? Iya. Coba dong mau lihat dong. DP-nya sih cocok, tapi lu kayaknya nggak cocok. Hadir enggak? Oh, undang nih mantan lo. Mas Rian. Enggak Mas Rian, itu tapi waktu dicontoh Mas Coki kayak gitu. Dipelajari apa gimana sih? Karena gue Ya. pernah melihat ciri khas seperti itu ada di aktor Shah Rukh Khan sama Tom Cruise. Kenapa lu bawa Syarukan apa hubungannya? Mereka kalau misalnya ngomong sama orang disalamin satu-satu, ditatap mata. Itu ada kelasnya, ada sekolahnya. Namanya personality Kepribadian. development. Itu dulu. Jadi lo belajar cara duduk, Atau cara lo ikut ambil kelas di Juliana Jaya. Gue biasanya, Zahid. gue kalau balik. Keren, ini menjadi inspirasi buat para public speaker, MC, presenter yang mau belajarlah dengan Coki Sitohang. Pun juga pembelajaran hidup yang dimiliki oleh seorang Coki Sitohang juga begitu banyak sekali, termasuk berkat yang dia miliki dari keluarga pun juga adiknya yang baru saja berulang tahun yang ke-31. Yeay. Selamat ulang tahun Mas Coki. Citra namanya. Nah, namanya Citra ya, bukan Dacun. Oke, Citra baru ulang tahun yang ke-31. 31. Apa yang bisa diceritakan dari seorang Citra?
istimewa. Istimewa. Yang kedua dia adalah anaknya Tuhan. Tuhan pilih dia lahir supaya kami keluarga punya cerita bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Apapun hasil lahirnya. Misalnya dalam kandungan ada anak-anak tertentu yang memang pilihan Tuhan kan. Lahir dengan kebocoran jantung misalnya seperti adik kami Citra. Kemudian dia dapat bawaan sindroma Down. Itu pilihan yang nggak bisa kita tolak. Yeah. Tapi kita sebagai keluarga, orang tua, kakak, adik, kita selalu diberi pilihan untuk menerima. Betul. Meresponi bagaimana kita nanti akan bersama-sama tumbuh. Dan peristiwa Citra atau anak-anak istimewa lain pasti mengajarkan kita hikmah kehidupan. Apa yang diajarkan dari hadirnya Citra bagi keluarga? Buat saya pribadi, Citra ngajarin saya tentang kesetiaan, kemudian ketekunan, memenuhi panggilan hidup. Kita nggak boleh menyerah. Ketika ada tantangan berat, goncangan itu kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menolak juga bahwa goncangan itu hadir dalam hidup kita. Hadapi, kepala tegak, berserah sama Tuhan, bukan pasrah. Kalau buat saya gini, pasrah itu, udahlah terserah Tuhan aja gimana. Tapi kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Ya. Padahal manusia diberi akal, kekuatan, dan kemampuan. Citra ngajarin itu buat saya. Kita mau kasih lihat potret kebahagiaan keluarga Coki Sitohang melalui unggahannya di media sosial. Oh, What makes you so special is just that you are so special. Adikku, inilah salah satu alasan aku berjuang dalam hidup dulu. Waktu aku jadi wartawan 2002-2005. Setiap kali aku tergoda untuk berhenti atau menyerah dalam keadaan sulit, wajah Citra selalu terlintas. Dan aku langsung ingat bahwa dia adalah alasanku untuk terus bekerja. Di umurmu yang ke-26 hari ini, aku mau berterima kasih sama kamu Citra, karena sudah jadi penyemangat dan motivasiku selama ini. Selamat puja usia, Putri Citra Andreina Sitohang. Tuhan Yesus memberkatimu, berlimpah-limpah, sehat selalu, bahagia hatimu, semakin cerdas dan pintar. Ingat selalu kamu itu istimewa dan gak perlu alasan apapun untuk sayang sama kamu. Kami sayang banget sama kamu. amin. Sebagai orang yang beriman, pastinya kita nggak boleh khawatir dengan takdir Tuhan ya. Ya. Tapi manusiawi sekali kalau kita punya pikiran tiba-tiba terlintas, kekhawatiran itu tiba-tiba datang. Iya. As a human sebagai manusia. Betul. Kekhawatirannya tuh apa? Terkait Citra ya. Dulu kekhawatirannya adalah, sebelum saya jawab, makasih Kakak Karen sudah membacakan dengan perasaan penuh. Terima kasih. Dulu waktu Citra lahir udah dikasih tahu sama dokter kan bahwa dia tentu tidak akan sempurna secara bisa sensorik, bisa motorik. Tapi terutama jantungnya karena ada kebocoran di beberapa bilik. Jadi Citra tuh dulu waktu masih bayi sampai dia balita nggak boleh dikagetin. Kalau ada dar gitu, ciluk ba gitu. Dia bisa tiba-tiba narik nafas panjang. Dan diem, jadi kami aduh ketakutan gitu, jangan-jangan tarikan nafas terakhir kan bisa saja. Tapi itu nggak terjadi sampai sekarang umur dia 31, tadi yang dibacain Kakak Karen itu umur 26, 5 tahun lalu, tulisan saya. Dan hari ini dia sehat, dia mandiri, malah kuat dia, staminanya bagus, memang dia suka makan, tapi siapa yang nggak suka makan? So nggak ada kekhawatiran sama sekali. Nggak. Begini, Kakak Ibram. Kekhawatiran itu manusiawi, tapi sekali lagi kita punya pilihan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran tidak akan nambah umur kita panjang. Betul. Dia nggak akan menjamin masa depan kita. Dia malah bikin kita hilang berkat hari ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir tentang apapun juga. Tidak semua hal bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol emosi pun juga perasaan kita termasuk tindakan kita. Tapi bintang tamu kita berikutnya, apakah dia bisa mengontrol emosinya ketika ketemu sama mantannya sama pasangan barunya? Dia hadir bersama katanya si pacarnya, Bule. Dinar Candy sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Aku berdiri di sini. Son Ambiar, geger. Seorang DJ asal Cianjur sekarang mengenalin pacar barunya. Oh, iya. Apakah ini pertanda dia nggak mau kalah sama sang mantan yang sudah menikah? Oh iya, kemarin sang mantan bawa istrinya ya. Istrinya kan udah nikah. Iya, gak lama kemudian nih bintang tamu ini bawa pasangannya. Iya, katanya dekat dengan seorang pria, bukan sembarang pria, bukan asal Indonesia, katanya datangnya dari Turki. Ya.
alias turunan kidul. Kenal di mana coba? Kenal di mana ya? Penasaran. Ya Kemarin udah dia deh, ke Turki. langsung aja kita panggil seorang DJ yang lagi dekat sama bule. Dinar Candy dan Resul. Dinar Candy. Emang tunggu. Mau nanya, ya jangan ngelocok. Emang lu dari Turki kemarin? Dari Turki? Enggak dong, aku disamperin. Oh, disamperin. Enggak. Enggak dari Turki. Jadi ini apa? Udah pacaran? Dinar gak biasanya bajunya sopan banget. Enggak, bener I'm nice girl ya. Yes, you nice girl. Yes. Nice girl. Kenal di mana sih? Kenal di mana? Ketemunya di mana? Di sosmed. Oh, di sosmed. Sosmednya gimana? Mami jangan kayak gitu atau Oh, dari DM. Oh deh. Enggak DM, jadi kayak di TikTok itu ada live match. Kita Iya. ketemunya di live match. Oh. Terus kebetulan dia tuh liburan ke Indonesia bersama teman-temannya gitu. Wah, lu. Oh jadi kamu suka main PK-PK gitu? Ya, Mami kan tahu. Apa? 3 bulan. Berapa bulan? 3 bulan? Resul dan juga Dinar Candy kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya, ini dia Dinar Candy yang sedang dekat dengan Resul. Konten kreator dari from Turki. Iya. Silakan. Di pagi-pagi Dinar Candy. Jadi sejak kapan sih kalian itu saling mengenal? Dinar, jadi panggilan lu Dinar apa Diner nih? Dinar Candy baby. Oh, Dinar Candy panggilannya baby. Jadi sejak Itu kapan? baby sendiri. 3 bulan live match, terus Resul sama teman-temannya pergi ke Indonesia, terus makan bareng, terus jadi kenal secara real life gitu. So you came to Indonesia only for Dinar Candy or any other reason? No. Not only Dinar Candy, all my followers. Ya, bukan hanya karena dia banyak teman-teman followersnya emak-emak Indo. Oh. So this is your first time ketemu sama Meet Dinar Dinar? Candy. Iya. Oke. So what do you think about Dinar Candy? What do you think about her? About me. What do you think about Dinar Candy? Iya. What do you think about her? Oh, dia bisa bahasa Indonesia. Oh, ya Allah capek ya. Oh, Sosok bahasa Inggris, sosok bahasa Inggris. Hanya pakai earpiece. oh iya. Jadi bagaimana menurut Anda Dinar Candy? What do you think about me like? Lu balik lagi. Lu gimana sih maunya? Kamu udah kayak Twitter bahasa Inggris aja Dinar. Iya. Gimana menurut kamu aku Orangnya gimana? baik atau jelek manja? atau Apa baik? Seksi. Hah? Baik. Baik, Iya, baik. Selain baik gimana? Apa mencuri hati kamu atau gimana? Selain baik, Ya. selain baik apa lagi? Kamu Apa yang maksudnya, kamu suka? kamu jatuh cinta nggak sama Dinar Candy? Jatuh cinta. Atau kamu datang karena jatuh tempo di Turki? iya. Jadi udah pacaran. Jawab dulu orang belum. Lu belum jawab, Lu coba usaha, ayo. Makanya gue tanya Bentar, tadi. Ya gimana? Coba tanya. Jatuh cinta nggak sama Dinar ketemu pertama? No, only friend. Ini Ya. mau bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Oh, kesel juga nih. Lu sabar dong. Do you like her? Falling in love? First time? Friend. Kita tuh berteman, cuman kan ibu-ibu tuh kayak cocok logi gitu. Oh, cuma berteman. berteman. Kenapa cuma berteman? Emang kamu nggak ada perasaan sama Kamu Resul? nggak ada hati sama Kayak kompor banget nih. Kamu Si. ada hati nggak sama Dinar? Ngapain lu ngomong dia? Emang dia bisu? Habis gue bingung bahasa Inggris salah, bahasa Indonesia Mas, salah. kamu tuh bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sedikit. Sedikit. Ada perasaan. Pelan, please. Oh, pelan-pelan. Oke. Kamu Ada feeling Ada, iya. sama Dinar nggak? Teman, wallah teman. Oh teman. Ya, walau teman. Ya Dinar. Kamu Ya kan? kamu sudah punya pacar belum? belum Belum. single. Aku single. Oh, kamu single. Iya. Kenapa? Kamu suka cewek Indonesia? Iya.
Oh suka. Apa lu yang asik? Kenapa? Ya kan bener kan siapa tahu jodoh. Dinar. Iya. Kenapa nggak sama Dinar pacaran? Kenapa nggak pacaran? Cocok. Cocok. Aja ngomong kan orang. Belum. Nih bukan belum, maksudnya tuh kan ada kalau aku tuh kan kalau pacaran takutnya itu kan pret pada waktunya. Jadi aku tuh Pada waktunya. kan kadang-kadang tuh pacaran terus nggak jadi gitu loh, malu. Oke Ridho Ilahi. Iya. Belain aku. Tapi Dinar Iya. bilang tadi berteman. Iya. Dari live TikTok. Dari live kan? TikTok. Match gitu. Match gitu. Waktu dia datang ke Indonesia, kamu suka nggak sama dia atau cuma memang mau berteman aja? Kan masa tiba-tiba ketemu, aduh langsung suka, kan enggak juga. Jadi kayak ya udah dia baik, terus nggak ngapa-ngapain juga, terus kita makan bareng. Waktu pertama kali ketemu kamu pakai baju begini atau pakai rok mini? Enggak, aku pakai baju ketutup karena kan ketemu itu di kafe gitu tempat makan. Ah terakhir yang lu di pinggir jalan aja lu disomasi lu. Terakhir kita mau ada komentar dari netizennya. Suka Resul dengan siapapun tapi maaf, kecuali dengan Dinar. Astagfirullahaladzim. Jangan hujat aku karena cuma aku kok yang sendirian nggak suka. Siapa ini yang komen? Lalu awalnya datang Jakarta mau ketemu Venny, malah dia salah jalan. Venny ini siapa Venny? Venny siapa? Itu siapa? Who is Venny? Teman? Oh, your friend. Yeah. Oh, oke. Jadi kamu deket sama Venny Rose apa gimana? Nah, pertanyaan aku, Fanny ini orang TikTok juga gitu. Yeah, TikTok. Oh, kamu tuh suka live match-match Yes, TikTok yes, gitu. Kamu kan suka main TikTok Same, kenapa Dinar. nggak match-match gitu? Match sama siapa? Main di TikTok match-match gitu. Ya Enggak, Mami tuh yang jualan brand. Kalau gitu yang match kayak match Yang antar itu loh, negara Dua. Ya gitu. karena memang aku nggak menerima kayak begituan. Ya kali aja kan dapet jodoh Ya dari TikTok. ngapain gue cari jodoh di TikTok? Ada aja. Oh, jadi kamu suka live sama mereka? Iya. Oh, paling dekatnya sama Dinar Candy. Iya. Jadi dekatnya tuh justru Tapi- pas dia ke Indo. Karena dia kayak lama tinggal di Jakarta. Jadi kayak sering kayak oh kita makan yuk tapi ramean sama anak-anak TikTok yang lain. Nanti kalau misalnya dia ternyata jodohnya sama TikTokers yang lain bukan sama kamu gimana? Ya nggak apa-apa kan kita apa namanya tuh teman saling support gitu. You understand? Oh. Yes. Oh, Gitu. kok kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, sedikit-sedikit. Fansnya Kenapa bisa bahasa Indonesia? Fansnya ibu-ibu Iya. Indo ada. Oh, My jadi kamu followers belajar ibu-ibu. bahasa Indonesia. Iya. Oh, iya. Jadi berteman aja ya? Berteman, kalau berteman kan jadi lama. Iya. Kalau jadian itu nanti jadi nggak mau kenal lagi Bener, gitu. apalagi ganteng, dibawa ke acara TV enak, apalagi kalau program TV-nya ada mantan sama istrinya. Gitu. Dinar, kamu tahu kan kalau mantan kamu udah punya istri? Tahu dari sosial media. Oh. Terus gimana? Apa kamu sudah mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua? Enggak males kenalnya juga. Kok gitu? Karena namanya silaturahmi berteman. Enggak. Aku tuh memang story-nya. Itu coba Mas Coki sampai kaget loh. Saya nggak kaget. Kenapa? Terkejut saya. Nah, aku daripada munafik aduh ngucapin segala macam karena kan memang Kalian sudah blok-blokan gitu. kita kan udah putus nggak ada hubungan. Jadi kayak ya udah masing-masing aja. Tapi tidak menjaga hubungan baik. Enggak pernah Mi aku sama mantan kalau udah mantan tuh nggak mau kenal lagi. Kayak nggak apa ya namanya tuh nggak mau enek gitu. Maksudnya nggak mau enek tuh gimana? Itu kemarin ketemu dalam satu program itu gimana perasaan kamu? Ngelihat dalam jarak 5 meter dia sama pasangannya loh. Enggak, Enggak aku tidur. Kamu bilang enak tadi. Iya, kalau enak kan berarti Sempat mual. Nggak muntah. tegur-teguran nggak kemarin? Apa tuh enggak? Nyapa. Nyapa-nyapa enggak juga? Kamu nggak nyapa dia? Kan beda frame, enggak. Aku bilang ke tim kreatif, awas ya jangan ketemu. Oke, Kak Dinar gitu. Oh, kamu nggak kenalin nih. Pria Apa tuh? ganteng ini nggak dikenalin ke Oh, enggak usah lah kasihan. Dinar, kasihan. Siapa yang kasihan? Iya, Kenapa dia kasihan? Orang dianya kagak nangis. ya malu nanti tuh itu mantan kamu ya. Tapi diketawain sama dia. Kenapa kamu ketawa? Enggak mungkin lucu. Why Why you? Laugh. you laughing laugh. when I'm with ex. Right, X. Yeah. This funny? Yes, funny. Are you jealous? No? No, I'm not jealous. Dinar. Ya oh, sentuh so aja mungkin cantik. karena kan buat tim momennya ini kenapa bisa satu program bareng, awkward gitu ya. Nggak canggung, Laila canggung. Itu temennya ya. Kakak temennya ya? Teman siapa? Ini. Oh iya benar.
FYP bareng. Kita satu komunitas. Kalau misalnya yang ganteng. Enggak satu komunitas. Lo kan bikin boy band sama dia. Boy band. Bikin band. Bikin band. DJ. Oh DJ. Dulu kan bikin DJ kalian. Iya. Sampai sekarang udah nggak ada, udah bungkus. Enggak, lagi udah punya kerjaan masing-masing. Sekarang punya kerjaan masing-masing, ngurus istri lagi hamil kayaknya sekarang. Lu gimana sih, lu nanya ada-ada aja. Iya, Sekarang kan dia lagi di sini. Iya. Gak apa-apa, rezekinya kan sekarang ngurus istri dulu. Iya. Dinar, ya. Ridho Ilahi sedang berbahagia sama istrinya, ya kan? Iya. Sebagai orang yang pernah dekat, berhubungan baik juga. Supaya ini kan meluruskan, oh Dinar sama Ridho Ilahi baik-baik aja kok. Mau bilang Iya. apa sama Ridho Ilahi sama Iya istrinya yang dong. sedang Kan harus berbadan? saling dewasa. Kan silaturahmi. Silakan, ini momennya. Kemarin nggak ngobrol, sekarang kita kasih kesempatan. Mau bilang apa sama Ridho? Silakan dong. No comment. Desi Ratnasari kali lu ah. Jangan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Perempuan so cantik ya. Jika dipikirkan waktu terus. Di pagi-pagi ambiar, Dilan Janiar kami ucapkan terima Selamat kasih. datang sayang, terima kasih Sudah ya. hadir ya. Udah datang di pagi-pagi ambiar. Dilan Janiar mengaku diduga diguna-guna sama mantan asisten pribadi. Emang kamu Kamu bilang bisa, begitu Pia? tuh gimana ceritanya? Jadi ketahuan dari chatnya sih kak, ketahuan dari chat yang HP kantor aku kasih, terus di HP kantor itu tuh dia yang melakukan banyak penyelewengan lah dari Penyelewengan. Oke. contohnya misalnya kayak dia nge-share kontak brand itu ratusan kontak, itu dia hubungin lewat pribadi, dia kirim sekian ratus kontak gitu ke HP pribadi dia untuk dia hubungin approach sendiri gitu. Oke, itu kan penyelewengannya ya. Penyelewengan yang kelihatan. Nah, tapi kalau sifatnya guna-guna itu kan kita Benar. Apa yang dirasakan? Ya, kalau yang guna-gunanya itu, yang bukti kalau memang dia tuh benar-benar ke orang pintar gitu, emang ada percakapannya sama Yang diduga dukun. orang pintar. Iya, kayak dukun ada gitu. Tapi terdampak gak sama Iya. kamu? Yang dirasakan dampak sama kamu ada nggak? Iya, yang aku rasain tuh kayak lebih kayak nggak bisa marah gitu sih kak sama dia. Jadi kalau misalnya aku tuh bukan nggak bisa lihat kesalahan dia, cuma kayak jadi dibikin welas asih iya gitu. benar kayak gitu. Oke, apa emang kalimat yang kamu temukan yang kamu duga ini adalah percakapan dia dengan orang pintar tersebut? Iya, jadi kayak ngajak ketemuan gitu, terus habis itu dia lapor habis hari aku evaluasi dia itu ngubungin seorang pintar itu bilang ranting yang aku pegang mau patah gitu lah. Terus maksudnya? ranting yang aku pegang mau patah, aku bingung kan, mana rantingnya apa segala macam. Ternyata setelah tanya sama Kak Mongol itu tuh cuma istilah aja gitu. Oh, ranting itu mungkin kamu gitu. Kayak nggak tahu deh itu kayak apa pegangan istilah aja kalau misalnya aku tuh udah mulai sadar atau apa gitu. Oke. Kamu tahu dari mana kalau orang itu orang pintar? Iya itu kayak ngajak ketemuan terus dia instruksiin ya kan kelihatannya dari percakapan instruksiin kamu begini baca doa ini kemudian minum kelapa diteguk tanpa diteguk tanpa berhenti diteguk sekali tegukan gitu. Dilan, tapi secara fisik, itu kan kalau secara pikiran kamu merasa bahwa aku tuh nggak bisa marah sama dia. Yeah. Tapi kalau secara fisik ada yang kamu rasain nggak sih? Enggak ada sih. Maksudnya kamu jadi sakit apa enggak ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Enggak ya? Oke, jadi ini baru dugaan aja ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat. Ini Dilan diduga diguna-guna karena ada kecemburuan. Oh, karena dia tuh mau dispesialkan gitu ya, Dilan ya. Itu kamu waktu kamu udah nemu bukti chat dia dengan orang pintar itu kamu konfront ke dia nggak? Kamu nanya ke dia? Iya, Dia itu bilang kan apa? di depan aku, dia nggak mau ngaku. Jadi enggak mbak, enggak bu, gitu Tapi doang. kan sudah ada buktinya ini, orang ini siapa ditanya. Dia Iya. tetap gak ngaku. Iya dia nggak ngaku, dia ngakunya itu cuma baca tarot gitu-gitu. Tapi kan instruksinya udah jelas di situ suruh. Iya. Tapi kamu sudah tidak bekerja sama dengan orang tersebut? Enggak. Sudah enggak lah ya? Udah Ya lah, lagi. udah pisah. Orang-orang yang toksik itu udah ya. Saat itu langsung kamu keluarkan atau kamu masih terus kasih kesempatan buat dia? Langsung dikeluarin sih kak. Ya benar. Terus dia bilang apa tuh waktu dikeluarin sama kamu? Dia minta maaf, dia benar-benar menyesal, nggak ada maksud segala macem gitu sih ngomongnya. Terus minta tolong banget untuk dimaafkan, dikasih kesempatan lagi gitu. Oke. Ada bentuk penyelewengan yang lain? Banyak sih kak, tapi kayak dia yang minta aku untuk tolong banget kak jangan dipanjangin lagi segala macam, ya udahlah. Ada kerugian? Kalau kerugian finansial ada, tapi jumlahnya tuh masih diestimasi karena dia tuh banyak melakukan penarikan tunai, setor tunai kayak gitu loh. Jadi, Oh, aku bisa tahu PIN kamu?
Enggak, aku kan minta mutasi setelah kejadian itu kan aku minta mutasi rekening supaya Oh dia bagi orang keuangan gitu? apa? Dia orang keuangan? Enggak, setor dan tarik tunainya dilakukan di rekening pribadi dia gitu. Maksudnya kenapa kok setor dan tarik tunai? Akhirnya kamu mau melaporkan ini ke kepolisian? Tergantung ya Kak, tapi kayaknya so far enggak deh. Kayaknya belum sembari kita ngecek ya sama tim financeku dulu kerugiannya sebesar apa. Di mata tim kamu atau karyawan kamu dia ini orang yang seperti apa? Dia emang kayak gitu sih, memang pencemburu sih. Dia tuh pokoknya kalau misalnya ngelihat aku udah deket sama karyawanku yang lain dia dia nggak suka. Jadi dia ngopor-ngoporin karyawan yang lain itu untuk nggak suka sama aku juga, ngejelek-jelekin aku di grup. Itu tuh ada semua bukti-bukti chatnya. Terus dari lisan juga dia jelek-jelekin aku ke karyawan yang lain. Setidaknya kamu sudah mengeliminasi dia lah ya biar bisa lebih sehat lagi. Pikiran kamu yang penting itu kan pikiran, ya kan? Diri sendiri dulu. Oke, ngomongin soal pikiran kayaknya sekarang pikirannya jauh lebih tenang walaupun sudah berpisah dengan sang mantan suami karena co-parenting juga berjalan dengan baik. Kita mau kasih lihat ya co-parenting yang seperti apa. Padahal sang mantan suami juga kemarin-kemarin sempat minta harta gono-gininya sampai 3 miliar. Apa yang jadi titik balik kamu akhirnya kamu sepakat untuk co-parenting? Berjalan dengan baik kan sempat ada kisruh soalnya awalnya. Iya kan kisruh banget ya waktu itu. Iya, aku pas ngelihat seiring dengan berjalannya waktu memang anak tuh butuh orang tuanya kan. Sosok dua-duanya ya? Iya, butuh figur ayah juga. Kadang dia mungkin kangen atau apa gitu, jadi jangan sampai dia nggak kenal bapaknya. Jadi ya udah. Nafkah lancar? Nafkah lancar. 200 juta juga nggak sebulan? Biasanya kan kalau kita ngelihat Andrew kan biasanya komunikasinya kan dengan suster gitu kan untuk masalah anak. Kalau kamu ini langsung ya? Kalau kamu ini langsung ya, maksudnya bagus gitu Bagus loh ya. ya, gitu loh Andrew. Gitu loh Andrew, gitu Drew. Lancar komunikasi, berarti sering ketemu itu fine buat kamu nggak masalah pembagian waktu? Kalau ketemu enggak sih Kak, jadi sejauh ini cuma hubungan video call aja sama telepon gitu, mungkin kalau penting atau chat gitu, tapi belum pernah ketemu karena memang dia posisinya nggak di Jakarta. Oh, di mana mantan suami? Dia sekarang kayaknya lagi di Surabaya atau Jogja gitu, nggak tahu dia moving gitu. Tapi nafkah buat anak lancar ya? Dia kirim sesuai dengan putusan pengadilan, tidak kurang tidak lebih. Tapi Tidak selalu, kurang, tidak lebih, selalu alhamdulillah. Itu yang itu penting untuk ya. anak ya, bukan untuk saya. Dilan kita minta kamu menanggapi yang satu ini terkait tentang nafkah per bulan. Dilan kita minta kamu menanggapi tayangan tadi sesama orang yang ya sekarang adalah seorang single fighter juga ya. Dengan nafkah 200 juta, menurut kamu gimana? Ya. Menurut aku ya banyak-banyak bersyukur lah. Indeks ekonomi $1 18.000, tadi malam naik harga Pertamax ya kan 200 juta itu sebenarnya mau minta apa lagi sih? Kalau menurut aku sih. Tapi 200 juta itu sebelum dolar naik loh sama rupiah. Enggak, tetap mau dolar naik berapa juga tetap putusnya. Iya, tapi kan sudah dilaksanakan gitu selama ini. Gimana tanggapan kamu sayang? Ya itu banyak-banyak bersyukur harusnya. Jadi perempuan tuh banyak bersyukur gitu ya? Enggak mesti harus jadi perempuan sih. Cuma maksudnya ya memang kita sebagai manusia itu kan selayaknya harus bersyukur. Kalau udah dikasih enak, kalau ngerasa kurang terus nanti ini apalagi sudah dijalankan kewajibannya, kalau nggak dapat haknya itu sebenarnya nggak benar. Apalagi anaknya berdua ya, bukan satu aja ya. Tapi bagus loh, banyak-banyak bersyukur bukan hanya untuk perempuan ya, untuk siapapun itu buat laki-laki juga karena bersyukur. Mengikat yang ada, menarik yang belum ada. Aduh. Ya. Itu penting maksudnya karena kan kita juga sedih ngelihatnya ya. Kabar ini kan sampai dengan sekarang masih terus di media sosial, banyak sekali yang ikut berkomentar, berasumsi gitu ya. Nafkah pasti satu hal yang sangat penting dan ini menjadi kewajiban bagi sang ayah. Iya, tapi menurut Dilan sendiri penting nggak sih memberikan nafkah gitu loh? Berarti mantan ya? Mantan kepada anak. Ya wajib dong, apalagi ini kan anaknya masih kecil-kecil kan. Gitu. Maksudnya ketika ibunya bekerja, ibu ketika dia menafkahi anak itu hitungannya sedekah karena memang bukan kewajiban. Gitu. Jadi memang yang wajib itu kan bapak. Nah ini kan sudah dijalankan kan kewajibannya, jadi harusnya dia dapat haknya untuk ketemu atau untuk berkomunikasi. Kalau tidak diberikan haknya? Nah itu makanya kenapa sekarang posisinya jadi kayak gini kan, karena dia udah menjalankan kewajiban tapi dia tidak dapat hak. Oke, tapi buat waktunya sendiri kamu memang membebaskan kalau anak-anak mau ketemu kalau anak mau ketemu sama bapaknya terserah mau kapan aja terserah waktunya nggak ada. Kalau Dilan kayak gitu nggak? Larangan sama sekali? Ya, kalau aku lebih menyesuaikan jadwalnya anak dan
jadwalnya anak sih. Kalau jadwalnya bapaknya tuh kayaknya udah ini juga ya, udah susah juga. Jadi sebisanya bapaknya, tapi yang penting anaknya nih jangan keganggu juga. Karena anaknya kan nanti ada sekolah, ada mau ketemu ulang tahun temennya atau apa sosial. Kamu kan sibuk banget, mandiri sebagai seorang wanita ya, jadwalnya juga padat luar biasa. Itu buat tumbuh kembang anak tuh pertumbuhannya, progresnya segala macam kamu kabarin selalu nggak sih buat anaknya? Ya aku kabarin. Buat bapaknya? Aku kabarin, tapi nggak yang intens gimana banget gitu. Maksudnya kan rangkuman dari kejadian 2 minggu gitu kan cukup lah ya Kak. 2 minggu. 2 minggu. Kalau kamu perkembangan anak? Kalau Andrew Andika perkembangan enggak. Itu yang ditanya yang di sebelah sana. Tahu kita membandingkan. Iya Anaknya kakak. bagaimana Andrew bisa? Sehat, anak Nggak, sehat, cara perkembangan bagus. berkomunikasinya tahu. Vitamin komplit. Saya kasih ya luar biasa lah. Vitaminnya vitamin A, B, C, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Z gua kasih. Tapi masih lewat babysitter buat komunikasi. Masih. Kurang vitamin 1 berarti. Apa tuh? Vitamin B, berdamai. Kita kembali. berdamai memang. Pagi-pagi Ambiar. Gege. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, suami istri yang aku sayang. Andrew, Vio, terima kasih. Andrew Bang Coki, dan terima kasih Bang. Vio. Sehat selalu Bang ya. Coki, Thank you. terima kasih ya. Terima kasih banyak Dinar Candy. Dinar Candy dan Yayang tersayang. Dilan, terima kasih banyak ya. Thank you. Memberikan inspirasi untuk Sama-sama. co-parenting yang baik. Biar kita ketemu lagi besok tentunya di Pagi-Pagi Ambiar. Geng. Sampai jumpa.